saya ini telah membunuh 100 orang. Apakah kalau saya bertobat, tobat saya diterima oleh Allah? Apakah dosa saya ini diampuni oleh Allah? Sementara saya sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Wahai Tuan Guru, wahai Tuan Syekh, wahai Tuan Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini akan saya share sebuah kisah Islam yang terjadi pada umat Bani Israel kala itu. Memang banyak kisah-kisah dari umat Bani Israel ini kan, sangat menginspirasi. Salah satunya kisah seorang pelacur yang karena meminumkan seekor anjing yang kehausan, maka dirinya bisa masuk surga. Kisah dua saudara, yang satu beriman, yang satu banyak maksiat. Tapi justru yang banyak maksiat ini masuk surga, sedangkan yang ahli ibadah ini masuk neraka. Ada lagi kisah umat Nabi Musa yang sudah beribadah 300 tahun, ternyata masuk neraka. Tapi karena sadar bahwa ibadah itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk berbuat baik kepada sesama manusia, akhirnya masuk surga. Ada lagi kisah menarik zaman Nabi Musa. Iblis ketemu Nabi Musa ingin bertobat. Banyak kisah-kisah yang lain sangat menginspirasi kita semua. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah sebagai pelajaran, sebagai iktibar bagi kita untuk mengambil yang positif. Nah, hari ini sebuah kisah juga dari kalangan Bani Israel, yaitu kisah seorang pembunuh 100 orang tapi bisa masuk surga. Rohnya, nyawanya ini menjadi rebutan malaikat, yaitu antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Inilah, begini kisahnya teman-teman. Pada zaman dahulu, salah seorang Bani Israel ini sering melakukan perbuatan maksiat. Sudah membunuh itu kurang lebih 98 orang. Akhirnya muncul kesadaran ingin bertobat. Gundah-gulana hatinya, bagaimana caranya bertobat sementara dia sudah membunuh sekian banyak orang. Akhirnya bertanyalah kepada orang di sekitarnya bahwa di suatu daerah sana ada seorang rabi atau seorang kiai, seorang ulama. Nah, ulama ini tentu saja tahu masalah agama dan diharapkan bisa menjawab kegundahan hatinya, yaitu keinginannya untuk bertobat. Berangkatlah si orang yang ahli maksiat ini, pembunuh berantai, datang ke sana. Setelah bertamu, bertanya langsung, wahai Tuan Ulama, wahai Tuan Rabi, Tuan Kiai, kalau sekarang saya ingin bertobat, tapi saya sudah membunuh orang 98. Apakah tobat saya diterima? Oh, tidak. Tobat Anda tidak akan diterima. Anda sudah banyak berbuat dosa. Tuhan tidak ada mengampuni dosa seperti itu. Bunuh sekalian. 99 mati di tangan. Tanya lagi. Yang kedua, sama jawabannya. Anda sudah membunuh 99 orang. Dosamu sangat besar. Oh, tidak akan mengampuni. Dibunuh lagi. Genap 100 orang. Masya Allah. Membunuh 100 orang. Tapi keinginan bertobat itu tetap menggebu. Sampai ditunjukkanlah oleh masyarakat, ada seorang ulama besar di sana. Cobalah datangi. Siapa tahu bisa menjawab, bisa memberikan keterangan apa yang kau inginkan. Pagi harinya berangkatlah si
Kalau zaman dulu namanya Bromo Cora ini, preman besar, pembunuh berantai, untuk menyampaikan keinginannya. Berceritalah dia, wahai Tuan Ulama, Tuan Syekh, Tuan Guru, saya ini telah membunuh 100 orang. Apakah kalau saya bertobat, tobat saya diterima oleh Allah? Apakah dosa saya ini diampuni oleh Allah? Sementara saya sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Wahai Tuan Guru, wahai Tuan Syekh, wahai Tuan Ulama, wahai saudaraku, ketahuilah bahwa Allah itu Maha Pengampun. Ampunan Allah itu sangat luas. Apabila seorang hamba dengan sungguh-sungguh datang meminta ampun, bertobat kepada Allah, ingatlah, walaupun dosa Anda itu sebesar gunung, sedalam lautan, seluas angkasa, ampunan Allah jauh lebih besar. Jadi bagaimana Tuan Syekh, Tuan Guru, kalau saya ingin bertobat? Yakinlah saudaraku, kalau Anda benar-benar ingin bertobat, mohon ampun pada Allah, yakin pasti Allah menerima tobat Anda dan mengampuni segala dosa Anda. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Tenanglah hatinya ini yang diinginkan. Tapi saudaraku ingat, mulai besok pagi tinggalkan kampung halamanmu. Karena kampung halamanmu itu banyak orang berbuat maksiat. Saya khawatir Anda terpengaruh lagi. Datanglah ke kampung orang-orang di sebelah sana, di mana orang-orangnya baik, banyak orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang soleh di sana. Kamu datanglah ke sana, menetaplah di sana. Oh begitu Tuan Syekh. Baik, besok saya akan tinggalkan kampung saya dan saya akan berangkat menuju kampung orang-orang soleh itu. Puas hatinya pulang dengan hati mantap untuk meninggalkan segala perbuatan dosa. Pagi hari sebelum matahari terbit berangkat ini meninggalkan desa menuju orang-orang yang soleh. Dan dalam riwayat itu dikisahkan, di tengah perjalanan datang malaikat Israel, dicabut nyawanya. Belum nyampe ke desa yang dituju, ke kampung yang dituju, sudah kedahuluan maut. Nah, ketika mau diambil rohnya ini oleh malaikat Israel, dibawa pergi ya kan? Datang dua malaikat itu, Israel, tunggu dulu. Dua malaikat, yaitu malaikat azab dan malaikat rahmat. Kata malaikat azab, wahai Israel, saya yang berhak membawa rohnya orang itu. Dia adalah seorang pembuat dosa, seorang ahli maksiat, seorang jahat, orang yang dilaknat Allah. Maka saya yang berhak membawanya dan akan saya azab dengan azab yang pedih. Kata malaikat azab. Malaikat rahmat menyambut, sabar saudaraku, tenang malaikat Israel, saya yang lebih berhak membawa rohnya orang ini. Benar yang disampaikan oleh saudaraku malaikat azab, bahwa dia banyak melakukan perbuatan dosa. Tetapi saudaraku, dia telah bersungguh-sungguh berniat, yaitu untuk meninggalkan segala perbuatan dosa dan menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia layak saya bawa dan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, nggak bisa. Dia kan belum melakukan apa-apa, kata si malaikat azab. Belum ada kebaikan yang dilakukan. Belum ada melakukan kebaikan terhadap manusia, belum ada kebaikan bertauhid kepada Allah, belum ada satu pun kebaikan yang dilakukan, maka layak diazab.
Benar, wahai saudaraku. Tapi kesungguhan yang bertobat ini, Allah adalah Maha Pengampun. Kesungguhan dan dijalankan. Dia sudah tinggalkan kampungnya untuk menuju kampung orang-orang soleh. Berarti sungguh-sungguh keinginannya ini. Maka saya yang berat, malaikat rahmat. Bingung malaikat Israel ini kan. Ini mau dikasih kepada siapa ini? Sama-sama malaikat. Berebut kedua malaikat ini. Akhirnya Allah memberikan wahyu atau berfirman kepada malaikat Israel. Wahai malaikat Israel, sampaikan kepada dua malaikat itu untuk mengukur jarak antara kampung yang ditinggalkan sampai ke tempat dia meninggal, dan dari tempat dia meninggal sampai ke tempat kampungnya orang soleh. Kalau lebih dekat dari kampungnya dia sampai dia meninggal jarak itu, maka biarlah malaikat azab yang membawa. Tapi kalau lebih dekat kepada kampungnya orang-orang soleh, maka malaikat rahmat yang berat membawa. Di sisi lain, Allah juga memperkenalkan pada bumi, bumi dekatlah pada kampungnya orang-orang soleh. Diukur, ternyata lebih dekat kepada kampungnya orang soleh. Akhirnya, sebagaimana yang disampaikan Israel tadi, rohnya dibawa oleh malaikat. Masya Allah. Dan ini kisah ini, riwayat ini banyak diceritakan kepada kita semua, banyak ditulis dalam literatur, bahwa ternyata walaupun belum melakukan sebuah kebaikan satu pun, tapi kalau sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh, bukan main-main, sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan segala perbuatannya yang sudah lalu, mulai hidup baru, belum melakukan saja, baru niat sungguh-sungguh saja, ternyata Allah telah memberikan ampunan kepada orang seperti itu. Ingat, Allah Maha Pengampun. Ampunan Allah itu lebih luas daripada bumi seisinya, daripada angkasa ini. Allah lah yang punya hak untuk mengampuni dan mengazab seorang hambanya. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah berhak mengampuni, gak ada satupun yang boleh mengampuni kecuali Allah. Dan Allah juga berhak mengazab kepada siapa yang dikehendaki. Jadi sakarpe Allah itu terserah. Bagaimana kita berpikir gak bisa menjangkau, gak usah dipikir. Kita yakin, percaya, kita imani Allah berbuat kehendaknya. Siapa yang mau diampuni Allah, itu hak Allah. Siapa mau disiksa Allah, itu juga Allah. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Nah, kita sebagai seorang hamba manusia yang lemah dan tidak berdaya, maka Nabi Muhammad mengajarkan perbanyaklah istighfar kepada Allah. Astagfirullah atau astagfirullahaladzim. Nah, dengan bacakan istighfar ini, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, baik masa lalu maupun masa yang akan datang. Nah, kalau diampuni Allah, yakin gak ada lagi tempatnya kecuali surga. Sebagaimana dalam video sebelumnya sudah saya share bagaimana fadilah keutamaan membaca istighfar, baik astagfirullah atau astagfirullahaladzim. Jadi itu teman-teman sekalian, sebuah kisah Islami yang kita share hari ini. Maka janganlah berhenti untuk mohon ampun, beristighfar kepada Allah. Yakinlah dengan memperbanyak istighfar ini, sebagaimana banyak disampaikan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan di akhirat tentu saja akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.